Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah taala. Kita sampai pada pagi hari ini Allah tetapkan iman, Islam dan ihsan ada di dalam dada kita. Kenikmatan yang besar ketika seseorang itu diringankan untuk mau menerima Islam, mau beriman kepada Allah dan mau berbuat ihsan. Ada orang-orang yang langsung dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung kalam-kalam Allah dibacakan kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau tetap beriman kepada Allah, ya. Mereka tidak mau menerima Islam, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, kayak Walid bin Mughirah dan sebagainya. Sementara kita ini orang yang tidak pernah dinasihati langsung oleh Rasulullah. Bahasa kita pun berbeda dengan bahasanya Rasulullah. Suku kita juga tidak sama dengan suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kurun waktu kita ini berbeda jauh kita sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tetap mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menyembah, mau percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebuah kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sepantasnya kita bersyukur atas keimanan ini dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keistiqomahan tetap ada di dalam diri kita sampai kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membawa iman dan insya Allah kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, ayat-ayat tentang puasa, khususnya puasa Ramadan, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Jadi 183 sampai 187 itu ayat-ayat tentang puasa, walaupun turunnya itu tidak secara bersamaan. Sebetulnya di ayat 186 yang akan kita bahas pada pagi hari ini secara langsung tidak ada kaitannya dengan puasa, tidak ada kaitannya dengan
dengan Ramadan. Tetapi ini Allah meletakkan di ayat 186 ini, Allah letakkan di sela-sela ayat tentang Ramadan, yaitu tentang doa. Nah, ini dibahas oleh ulama-ulama tafsir secara detail. Kenapa ayat 186 ini yang sebetulnya tidak ada kaitannya langsung dengan ayat-ayat tentang Ramadan, tetapi Allah letakkan di dalamnya, di sela-sela ayat tentang Ramadan? Maka jawaban ringkasnya adalah ini menunjukkan bahwa salah satu amalan yang harus kita perbanyak, salah satu amalan yang harus kita ulang-ulang di dalam waktu Ramadan itu adalah tentang kita ini berdoa, amalan berdoa. Ya. Jadi ayat 186 tidak ada kaitannya dengan ayat puasa, tapi tentang doa. Tapi ini diletakkan oleh Allah di sela-sela ayat tentang Ramadan. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya kita berdoa di bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berdoa atau asal katanya dari kata da'a, meminta, menyeru, memohon, ya. Doa permohonan, ya. Nah, di dalam kaul ulama, doa itu dibagi dua, ya. Jadi doa itu dibagi dua. Doa yang muqayyad itu doa yang isinya, bacaannya dan waktunya ini sudah diatur, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau kita itu mau tidur, doanya gimana Ibu, Bapak-bapak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh enggak itu kita tidur, mau tidur, doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Tentunya tidak boleh, ya. Ning kan ya apik ning mboten tuk-tukane gitu nggih, tidak pas, tidak sesuai. Nah, jadi doa yang muqayyad adalah doa yang bacaannya, tempatnya, waktunya itu sudah diatur, sudah ditetapkan. Kita mau masuk kamar mandi, boleh enggak doanya Allahumma barik lana? Tidak boleh, nggih. Nah, tidak pas. Nah, kemudian yang kedua adalah doa yang mutlak. Mutlak itu kalimatnya, tempatnya, waktunya tidak diatur. Artinya kita monggo kapanpun boleh. Bahasanya pun kita boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, boleh, ya. Apa itu? Ya, kita memohon kepada Allah. Waktunya monggo ba'da sholat, sesudah zikir boleh. Kita ketika kali nyopir berdoa kepada Allah boleh, atau ketika waktu hujan, waktu-waktu yang ijabah juga berdoa, ya monggo. Kita musafir dalam perjalanan kali nyuwun tenggene Allah, itu juga doa yang dikabulkan, atau waktu-waktu yang lainnya. Nah, ini nggih doa yang mutlak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, doa ini sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam. Kalau ulama mengatakan orang yang banyak berdoa ini orang yang menunjukkan bagusnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagusnya ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas, ya, 186 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepada engkau Muhammad, anni, tentang aku, fa inni, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi doa untuk orang yang apabila dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala petunjukku, mengijabahi permintaanku, maksudnya begitu ya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada di dalam petunjuk, berada dalam kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini ada hal yang melatar belakanginya sehingga ayat ini turun ya, atau istilahnya adalah asbabun nuzul ya. Ada 4 asbabun nuzul, tapi yang paling sharih, yang paling kuat adalah saya ambilkan ini ya, bahwa ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan seorang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui niku orang Arab desa ya, salah mriki saiki. Orang yang secara unggah-ungguh niku kurang napa nggih? Kurang etika. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah Allah itu dekat sehingga kalau kita ini berdoa, kita ini cukup berbisik saja, ataukah Allah itu jauh sehingga ketika kita berdoa kita harus berteriak-teriak? Muhammad, apakah Allah itu dekat sehingga kalau kita ini berdoa cukup berbisik saja, ataukah jauh sehingga ketika kita ini berdoa harus berteriak-teriak? Maka turunlah ayat ini. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepada engkau, ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Bapak Ibu sekalian, saking dekatnya gitu ya. Kalau biasanya Allah itu ketika ditanya lewat Nabi Muhammad, misalnya ada ayat yas'alunaka 'anil khamru wal maisir, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang judi dan mabuk, dan khamr. Kul, katakanlah Muhammad, fihima ismun, pada dirinya itu ada beberapa manfaat dan ada beberapa dosa, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Katakanlah begitu. Ada ayat lagi tentang yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid, katakanlah. Nah, di situ ada kalimat katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotor gitu ya. Nah, tetapi dalam pertanyaan ini kita lihat, apabila mereka bertanya kepada engkau Muhammad, hambaku, bertanya kepada engkau tentang aku, maka Allah tidak mengatakan katakanlah, kul, tidak begitu, langsung dijawab fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita ini berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawab permintaan kita itu juga dengan langsung, tidak pakai perantara. Kalau tadi ayat-ayat yang lain, katakanlah Muhammad, kayak ini turun surat Al-Ikhlas itu nggih.
Al-Ikhlas itu kan turun dari pertanyaan, ya Muhammad, sif lana rubuka au min dhahabin au min fiddatin. Hai Muhammad, bentuk Tuhanmu itu kayak apa toh? Apakah dia itu dari emas? Apakah dia itu dari perak? Ataukah dia itu dari gandum? Maka Allah menjawab, kul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu esa, Allahu somad, Allah tempat meminta, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi dalam ayat tentang doa ini Allah tidak pakai perantara katakanlah, tapi langsung dijawab oleh Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Nah ini oleh ulama tafsir dijelaskan bahwa ketika kita ini berdoa kepada Allah, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan doa orang yang apabila dia berdoa. Dan Bapak Ibu, Allah itu semakin diminta, Allah itu semakin sayang kepada orang yang meminta, semakin senang kepada orang yang meminta. Berbeda dengan manusia, ya. Bapak Ibu atau ibu-ibu gadah tonggo senengane jaluan. Niku saya seneng napa saya senep? Ah, nggih. Dina iki njaluk napa nggih lombok, sesuk njaluk garam, besok mulai nyuwun brambang. Nah, mungkin saya seminggu saya senep. Utawi bapak-bapak duwe tangga senengane jilian. Saiki jile obeng, sesuk mulai jile catut, sesuk mulai jile linggih, sesuk mulai jile pacul. Genep 2 minggu tesih seneng nglayani mboten gitu ya. Nah, itu sifatnya menungso. Tapi sifatnya Allah, semakin Allah itu diminta, maka semakin Allah itu sayang kepada orang yang meminta. Bahkan orang yang tidak berminta kepada Allah, orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Allah duka dumateng piyambakipun. Kenapa? Karena dikatakan sebagai orang yang sombong. Kon njaluk lho ra gelem. Padahal Allah itu satu menyuruh kita untuk meminta, nggih. Jadi bagusnya Allah, sayang apa? Belas kasihnya Allah, cintanya Allah kepada kita. Satu, kita disuruh untuk meminta. 2, kita dijanjikan permintaan kita ini akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, caranya meminta pun kita diajari oleh Allah. Bahkan kalimatnya itu kita diajari oleh Allah Ta'ala. Tenggen surat kata tenggen Al-Qur'an itu misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina, nggih. Rabbana dzalamna anfusana dan seterusnya. Jadi satu, ken nyuwun, nomor kalih dijanjike badhe dikabulke, nomor 3, cara meminta pun kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ini salah satu syarat agar doa-doa kita itu dikabulkan, ya. Caranya yaitu kita manut kalih Gusti Allah. Niki contohnya ngeten. Kita punya 2 anak. Sing setunggal yen kita suruh niku gage-gage mangkat. Sing setunggal kalau kita suruh niku kosak-kosik. Terus suatu saat 2 anak ini sama-sama minta uang kepada kita. Kira-kira yang akan kita dahulukan yang mana Bapak Ibu? Sing kosak-kosik napa sing gage-gage mangkat?
sing kaki-kaki mangkat nggih. Niki logika ngoten lah ya. Lah begitu juga ketika kita itu minta kepada Allah nggih. Kita minta kepada Allah ning kok yen didhawuhi kalih Gusti Allah kok kosak-kosik ning yen nyuwun kok njaluk cepet ngoten niku semboto mboten nggih ngeten nggih. Kita dipun timbali Allahu Akbar kosek ya Allah niki nanggung gitu nggih. Sampai mendengar komat kosek ya Allah sabar niki nggih. Niki kurang sithik gitu nggih. Lah sampai zuhur sampai jam 2, asar sampai jam 5 nggih, isya sampai salat kalih ngantuk-ngantuk jam 11 lagi salat isya. Lah terus nyuwun tenggene Allah, terus nyuwun dicepetke dikabulke ngoten niku ketoke semboto mboten ngoten niku. Nah tentunya kok ora jumbuh nggih, mboten sesuai dengan perbuatannya. Nah maka salah satu syarat agar doa kita ini cepat dikabulkan adalah fal yastajibuli. Nah niku nggih, ndaklah kita ini memenuhi perintah-perintah Allah agar doa-doa kita ini dikabulkan. Nanti kalau kita buka di dalam surat Al-Anbiya ada 3 penyebab doa-doa kita ini lebih dikabulkan oleh Allah. 1, yusari'una fil khairat, mempercepat berbuat baik. Contohnya tadi ya, setiap enten dawuh Gusti Allah niku gage-gage tindakke. Utawi ada peluang-peluang kebaikan niku mboten ditunda-tunda. Ya, jadi iki enek peluang kebaikan, ini anak waktu ada peluang sedekah, kita cepat-cepat untuk berebut. Ya, jadi tidak menunda-nunda kebaikan. Nomor kali agar doa kita ini dikabulkan, iwayatuna raghaban wa rahaba. Di dalam berdoa niku betul-betul berharap agar doa kita ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, harap-harap cemas. Dan dalam berdoa itu kita itu dengan merunduk, dengan hati kita ini merasa rendah. Ya, semakin kita itu rendah kepada Allah, semakin hati kita itu merasa hina di hadapan Allah, semakin doa kita, semakin kita ini didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kita manusia nggih, yang kita itu merasa merendah di hadapan manusia, orang itu semakin senang. Dan kita itu merasa sombong di hadapan manusia, orang itu semakin muak kepada kita. Dan yang ketiga, agar doa kita ini dikabulkan adalah wa kanu lana khashiin, mereka kepada Allah itu khusyuk. Lah ini ditafsirkan oleh ulama, yakhafuna fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah di waktu sendiri atau di waktu rame. Nah, dados piyantun sae niku mboten ming teng masjid tok. Teng pasar nggih tetep dados piyantun sae. Di waktu rame ngeten iki kaya malaikat, di waktu sendiri nggih tetep harus kaya malaikat. Kayak malaikat kaya setan. Nah, nggih. Maka aja leren dadi wong apik. Nah, jadi bertakwa kepada Allah niku tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Kalau perintahnya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai engkau itu mati, kamu itu harus berada dalam berserah diri kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu tidak terbatas pada waktu tertentu tok. Ning masjid takwa, ning pasar mboten. Ning masjid takwa, ning omah mboten. Nah, tidak begitu, tapi sampai kapanpun. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat di sini ya adalah faidatut doa, manfaat doa. Ini kacamata kula keri ini. Faidatut doa, manfaat doa. 1, ad-doa minal ibadah.
Doa itu bagian dari ibadah. Dalilnya ad-du'a wal ibadah, ya. Dal tak jah itu, dal itu adalah Abu Dawud, tak itu Tirmidzi, jah itu Ibnu Majah. Jadi doa itu bagian dari ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan pahala. Walaupun doa-doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah, tapi karena kita sudah beribadah kepada Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menengadahkan tangan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum dikabulkan, tapi kita sudah mendapatkan pahala. Atau ketika mau tindak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah, ngoten niku pun angsal ganjaran. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ketika mau tidur pun angsal ganjaran, ya. Mau makan bismillah sudah dapatkan pahala dan seterusnya. Bahkan ada hadis wa idza atbakhal misbah fadkurismallah, apabila engkau mematikan lampu maka sebutlah nama Allah, bismillah, untuk ganjaran, ya. Mematikan lampu mawon kita ini ku didhawuhi kalih Allah, dawuhi kalih Kanjeng Nabi untuk membaca bismillah, itu untuk ganjaran. Wa idza akhlaqal baba fadkurismallah, apabila engkau membuka pintu menutup pintu sebutlah nama Allah, bismillah. Setan tidak mau masuk rumah yang dibuka dan ditutup dengan membaca bismillah. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang duit kok hilang wae nggih. Raketan 51 sinten nggih. Jarine dicolong napa nika? Colong tuyul. Nah, cobalah untuk memagari, kalau mau tidur kalau mau membuka pintu, menutup pintu baca bismillah. Terus yang duitnya diparingi tenggen berangkas, membuka berangkas, menutup berangkas membaca bismillah, itu nggih. Nah, itu salah satu cara agar setan tidak mau masuk di dalam rumah kita. Nah. Kemudian yang kedua, ad-du'a yadfa'ul bala. Doa itu menghindarkan balaknya Allah. Balak niku adalah peristiwa yang tidak kita senangi, dan biasanya peristiwa itu adalah merugikan kita, ya. Jadi doa itu menolak balak. Langsung artinya mohon nggih, ini kurang cetha niki. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap kehati-hatian tidak menahan dari takdir, dan doa itu bermanfaat dari apa yang terjadi ataupun yang belum terjadi. Ada dua di sini, nggih. Hati-hati itu tidak akan bisa menghindarkan ketentuan Allah. Lho nek ora rasa ngati-ati wae, mboten ngoten. Ngati-hati itu kita dapatkan pahala sudah, karena sudah berusaha, itu bagian dari cara kita bertawakal kepada Allah. Tawakal niku, tawakal zahir itu bentuknya usaha, tawakal batin itu artinya kita berpasrah kepada Allah. Ning jangan sampai jaga keselamatan kita ini kepada kehati-hatian kita, karena tadi hati-hati itu tidak akan bisa menghindarkan ketentuan Allah. Enten wong wis ngati-ati mlakune ning pinggir alon-alon nggih tetep keserempet. Nah, bahkan enten sing ngati-ati rawani mriko-mriki nggih. Nah, tetep enek kejadian-kejadian sing ngikarku sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di sini kita doa itu bermanfaat
dari apa yang belum terjadi, dari apa yang terjadi dan belum terjadi. Jadi contohnya ngeten maksudnya, misalipun kita itu mau tindak, kudune iki ada ketetapan seseorang itu nanti jam 9 itu dapatkan musibah. Tetapi ketika dia mau tindak jam 7-nya yang menuju ke tempat musibah itu, lah dia berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bisa jadi dengan doa itu maka Allah menghindarkan musibah yang seharusnya dia terkenai musibah. Nah, ini manfaat doa semacam itu. Kita mau makan membaca bismillah. Aning ya padha wae to maca bismillah karo ora yen uyah itu perasane ya asin. Maca bismillah yen pete ya mambu, ora maca bismillah pete ya mambu. Betul. Tetapi Bapak Ibu, dengan membaca bismillah bisa jadi di antara hikmahnya adalah sing kudune makanan itu ada madharat untuk kita. Misalnya nek bakteri ini napa-napa nggih, atau mungkin menjadikan penyebab sakitnya kita, tapi dengan membaca bismillah Allah hindarkan itu dari dalam tubuh kita ini. Nah, ini jadi manfaatnya doa semacam itu. Maka monggo napa kemawon kita menika paling boten nggih kita awali dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut dan seterusnya nggih. Ini mau naik kendaraan nggih donga. Kemudian nomor 3 Bapak Ibu, ad-du'a yuradul qadha. Doa itu tadi belum selesai nggih untuk hadis nomor 2. Jadi doa itu bisa menolak balanya ataupun yang belum terjadi ya. Dan sesungguhnya bala benar-benar akan turun lalu dihadang oleh doa. Mereka berdua saling dorong-mendorong sampai hari kiamat. Artinya antara doa dan ketetapan Allah niku saling berlomba. Kudune jam 09.00 niku bane gembos. Ning jam 7:00 ndonga sik. Lah maka bisa jadi karena didisiki dengan doa dulu, maka kudune bane gembos tidak jadi gembos, begitu nggih. Nah, ini dahsyatnya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka pentingnya berdoa. Kemudian nomor 3, ad-du'a yuradul qadha. Doa itu bisa membalikkan qadha-nya Allah. Qadha niku napa to? Qadha itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Lah doa itu bisa membalikkan qadha-nya Allah. Contohnya kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 4, Allah itu, Rasulullah itu sampaikan kepada kita bahwa ketika manusia itu usia 120 hari dalam kandungan ibu, kataballahu fi arba'in, Allah sudah menetapkan padanya itu 4 perkara. 1, ajalnya. Oh iki sok ben umure ketuk pira sampun dipun tetapkan. Rizkihi, rezekinya. Iki pulunge pulung wong sugih apa pulung wong melarat sampun ditetapke. Nggih. Nomor 3, amalihi, amale. Iki sok ben dadi wong apik apa wong elek. Bahkan Allah sudah menetapkan sakiyun au saidun. Cilaka utawa mulya, masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dari 4 itu para sahabat niku tanglet, ya Rasulullah, kalau ngoten-ngoten niku sampun dipun tetapkan umure, rezekine, amale mlebu surga neraka. Lah ngopo apa manfaatnya kita ini beribadah? Ngoti wasalat terus
takdire mlebu ning nggon neraka. Nah, engko tiwas ngaji terus aja takdire mlebu ning neraka. Nah, Nabi jawabannya ikmalu, beramalah. Pokoknya kamu itu beramal wae. Toh kita juga tidak ngerti takdiri. Ya, kemudian nomor 2 tadi kita disuruh untuk banyak berdoa kepada Allah. Jadi doa seseorang dengan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa membalikkan ketetapan Allah. Kudune masuk neraka dengan banyak berdoa agar minta masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengganti yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Kudune orang itu catatannya orang yang tidak punya atau miskin, tapi dia berdoa kepada Allah, maka kemudian Allah akan mengganti ketetapannya menjadi orang yang berkecukupan dan seterusnya. Nah, ini pentingnya kita ini berdoa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketetapan-ketetapan Allah yang baik, misalnya Allah menetapkan orang itu rezekinya akeh, Allah menetapkan orang itu masuk surga, Allah tidak akan mengganti menjadi ketetapan yang buruk. Jadi yang akan diganti oleh Allah itu adalah ketetapan yang buruk akan diganti menjadi ketetapan yang baik. Allah itu sangat sayang kepada kita, melebihi seorang ibu sayang kepada anak-anaknya. Lah maka subhanallah, nggih. Untuk itu kita disuruh oleh Allah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 4, ad-du'a sababun aunillah. Doa itu menjadi sebab pertolongan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka jika Allah mengabulkan doanya dalam waktu-waktu sulit, maka hendaknya ia memperbanyak doa dalam waktu-waktu yang lapang. Biasanya pun awake dhewe iki nyuwun tenggene Allah pas longgar atau pas sempit to, pas dite akeh atau pas ra didit. Nah, maka agar doa-doa kita ini banyak dikabulkan dalam kondisi apapun, monggo kita ngatah-ngatahaken berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya walaupun kita tanggal nom, walaupun kita dalam kondisi senang, tetap kita dalam berdoa kepada Allah. Tadi baik doa yang mutlak ataupun doa yang muqayyad. Manfaatkan antara azan dan iqamat itu untuk banyak berdoa. Ada ayat, ada hadis ma bainal azan wal iqamah la yuraddu, atau ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamat itu tidak tertolak. Maka manfaatkan antara azan dan iqamat untuk berdoa. Nyuwun napa? Lah monggo panjenengan nyuwun napa? Nggih. Ada hadis lagi, yang paling dekatnya hamba kepada Allah itu dalam keadaan sajidan, dalam keadaan bersujud. Fa'aktsaru du'a fi sujudikum, maka perbanyaklah doa di dalam sujud-sujud kalian. Nah, ini menunjukkan bolehnya ketika kita ini sujud, kita selain doa sujud menambah dengan doa-doa yang lain. Nggih. Lainnya ngangge bahasa Indonesia angsal boten dalam sholat. Lah ini ada perdebatan dari kalangan ulama, tapi lebih baiknya tetap pakai bahasa Arab. Lain boten saged bahasa Arab pripun, padahal nyuwun sehat, nyuwun rezeki kathah. Lah solusine ulama dibatin dongane. Nah, itu nggih solusi ulama ngoten dibatin. Nih, jadi doa itu menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada diri kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu, yustajabu lahu, Allah akan mengijabahi doa kita. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Maksudnya doa itu mengandung dosa,
Misalnya berdoa untuk mencelakakan orang lain. Ya Allah, doake wong sing buruk lah gitu nggih. Ya. Atau memutuskan silaturahmi. Kita berdoa untuk tidak dipertemukan dengan uang yang kita benci, misalnya nggih, dia adalah adik kita, kakak kita. Terus berjanji pokoknya ngenduwe nggih sampai yen dadi godhong ora arek nyuwek, yen dadi banyu ora arek nyawuk. Pokoke saking bencine ngoten lah. Niku berarti memutuskan tali silaturahmi. Jadi tidaklah seseorang berdoa yang doa itu tidak dalam rangka berdosa atau dalam rangka memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberi padanya pengkabulan dengan 3 cara. Di antara 3 cara ini, 1, Allah akan segera mengabulkan doanya. Nah, pengabulan pertama nggih, segera niku mboten kok saiki nyuwun mengko mboten nggih. Bisa jadi besok pagi, bisa jadi lusa, bisa jadi seminggu, bisa jadi setahun, atau bisa jadi diberikan kepada anak-anak kita. Kayak Nabi Ibrahim ndonga, Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Dan seterusnya, ya Allah, utuslah dari anak keturunan itu seorang rasul yang dia ini membacakan Alkitab, mensucikan dosa dan mengajarkan sunnah. Dan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah itu ribuan tahun, kurang lebih 3000 tahun. Nah, ini doa Nabi Ibrahim dikabulkan dalam waktu yang lama. Tapi maksudnya di sini disegerakan doanya itu adalah diberikan di dunia. Ya. Walaupun nanti diberikan kepada anak cucu kita. Kita gelem ngaji ngeten niki, gelem sinau Al-Qur'an, gelem salat niku bisa jadi dengan sebab doanya simbah-simbah kita dulu. Bisa jadi dengan sebab doanya bapak-bapak kita dulu. Nah, kemudian kemungkinan nomor 2 yaitu Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Tentunya mboten diparingke, tapi nanti neng akhirat diberikan semuanya. Maka nanti ada hadis Bapak Ibu, nanti di surga ini kita itu akan diberikan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, ya Allah, apa ini? Maka jawab Allah, ini adalah doa-doamu dulu yang belum dikabulkan di dunia. Dan nomor 3 adalah Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Maksudnya doa kita tidak dikabulkan, tapi kita dialihkan dalam bentuk yang lain. Kenapa demikian? Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ya Allah, kalau nyuwun rezeki kathah, ya Allah, rezekine nggih tetep pas-pasan ning sing diparingi anake sing akeh. Nggih. Nah, karena apa? Mungkin Allah tahu iki tak kei duit akeh malah ra iso turu. Nah, nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada doa yang mubazir, tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan ketika kita mohon kepada Allah pun lagi nyuwun mawon sampun pikantuk pahala. Nggih. Nggih, demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas. Nomor 6 ini, yadfa'u ghadabu minallah. Doa itu bisa menghindarkan kemurkaan Allah. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Khairul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.